Saudara, bagaimana dengan penanganan bencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat terkait dengan fasilitas kesehatan dan juga apa saja yang harus diperhatikan? Sudah bergabung bersama kami, ahli kesehatan Global Griffith University, yang juga dosen manajemen bencana kebijakan kesehatan bersama kami melalui sambungan daring, Diki Budiman. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Disti. Iya, Pak Diki, ini kan kalau kita lihat ya, sudah lebih dari 10 hari banjir dan juga longsor berlangsung di Sumatera Utara, ada juga Sumatera Barat dan juga Provinsi Aceh. Sebenarnya apa resiko kesehatan yang paling mendesak yang kini mengancam warga terdampak bencana? Ya, penyakit yang ada saya dua hal yang saya ingin sampaikan. Pertama ada tiga penyakit yang paling dominan menjadi masalah ya kesehatan setelah bencana adalah khusus untuk Indonesia dan ini tidak berbeda dengan data luar negeri juga ya. Pertama adalah leptospirosis di mana ini dominan pasca banjir ya. Kenapa dominan? Karena banjir ini menyebabkan paparan manusia terhadap air lingkungan yang terkontaminasi Mhm. kotoran hewan, ya, terutama tikus. Nah, kondisi genangan ini, pasar yang tergenang, sanitasi terganggu ini yang meningkatkan risiko. Kemudian kedua ada penyakit diare ya, tifoid termasuk juga bahkan potensi kolera ya, walaupun ini masih relatif kecil, tapi diare dan demam tifoid ini cukup besar. Dan ini terutama karena kerusakan infrastruktur air minum ya. Jadi konsumsi atau kebutuhan air bersih ini menjadi sangat penting. Dan ketiga adalah infeksi saluran nafas. Bahkan kasusnya bisa lebih tinggi, terutama di lokasi-lokasi pengungsian, di mana anak-anak tinggal di tenda yang padat, ditambah lagi biasanya dekat misalnya dapur umum yang ventilasi sirkulasi udaranya kurang baik. Baik. Nah, ada satu lagi nih Mbak Disti, penyakit dengan kontribusi terbesar pada kematian pasca bencana. Hmm. Biasanya segera setelah bencana, penyakit yang timbul tentu trauma langsung ya. Ini termasuk orang tenggelam, tertimpa, ya, bahkan harus hati-hati. Dia ingin mungkin kembali ke rumahnya, ingin mengecek atau ini sangat berbahaya ya, karena bisa mungkin dia tergelincir lancur atau mungkin bangunannya dalam kondisi yang labil. Ini yang harus diperhatikan dan diingatkan. Selain itu ada juga bukti dari beberapa kejadian bencana di Indonesia dalam 2-3 tahun terakhir melaporkan bahwa leptospirosis pun itu berkontribusi penting terhadap kematian terkait penyakit infeksi pasca banjir. Nah, ini yang bahkan di tahun 2025 saya kira cukup serius ya. Dan terakhir adalah dehidrasi berat dan ini umumnya pada anak-anak di bawah 5 tahun. Mhm, oke, jadi ada beberapa penyakit yang kemudian ini, Ya, mengancam warga terdampak di pengungsian. ya, Salah satunya ada leptospirosis begitu ya, yang kalau kita ya, lihat masih ada, genangan banjir di mana-mana, lingkungan yang, tidak bersih, tidak sehat ya. begitu ya, termasuk juga ada diare di sana. Hmm. Apa yang paling ini ya Pak, dampaknya ketika banyak kita dapat laporan, warga bahkan harus meminum air genangan banjir Hmm. karena tidak ada pasokan air bersih, belum ada pasokan air bersih yang merata di sana. Nah, Bagaimana? ini yang berbahaya ya, pemirsa dan juga Pak Adisti ya, bahwa pada saat situasi seperti ini sebetulnya yang harus diprioritaskan adalah pertama adalah akses air bersih dan sanitasi. Jadi bukan hanya air bersih untuk minum, masak ya, ataupun mandi, tapi juga sanitasi ya. Sanitasi ini adalah ya dia kan akan harus kencing, buang air besar. Nah, ini yang harus dipastikan ketersediaannya meskipun dalam konteks masih darurat ya. Karena kalau itu tidak, itulah yang akan akhirnya menambah potensi risiko terjadinya masalah kesehatan yang serius dan ini bisa menyebabkan bencana tambahan. Bencananya berupa KLB atau kejadian luar biasa penyakit atau wabah. Selain itu, yang harus juga diperhatikan bahwa ya lingkungan di mana masyarakat ini diungsikan itu harus dijaga juga kebersihannya. Jadi lingkungan ini termasuk juga bukan hanya bicara tadi udara di tempat dia tinggal, tapi ya lingkungannya misalnya dia tinggal tidur di situ ya, jangan juga sampai jadi misalnya lembab dan lain sebagainya. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah bahwa dari pihak pemerintah ini harus melakukan
melakukan satu tindakan mitigasi ya, pencegahan dalam bentuk surveillance namanya ya. Kalau saya, karena saya epidemiolog juga, jadi bicara ini adalah memastikan bahwa tidak ada keluhan atau kejadian di mana ada orang dengan demam yang tinggi tapi dibiarkan tidak terdeteksi, atau batuk yang berkelanjutan, atau ada luka infeksi misalnya karena dia mungkin tadinya terdampak, terluka, dan ini tidak cepat ditangani karena ini bisa jadi tetanus. Dan ini yang harus segera direspon. Selain itu, ada yang hal penting juga ya, pengendalian vektor atau reservoir. Jadi pengendalian ini termasuk ya, kalau dia itu ada di wilayah yang banyak, karena genangan airnya banyak nyamuk, ya harus dikendalikan. Jangan sampai mengundang masalah lain, karena nyamuk apalagi Sumatera, dua hal, bukan hanya demam berdarah tapi juga malaria gitu. Hmm. Selain itu juga karena misalnya mungkin ada dari genangan dari pasar ya, atau sampah yang tertutup dan lain sebagainya. Ini yang harus diperhatikan adalah tikus ya, habitat tikus di area pengungsian. Jadi ini yang juga harus pengendalian vektor dan reservoir ini juga yang harus disampaikan oleh atau dikendalikan oleh pemerintah. Oke, yang juga kemudian tadi saya berbincang dengan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Takengon soal pelayanan kesehatan bagi pasien cuci darah, termasuk juga suplai Hmm. oksigen yang masih kurang. Apa yang kemudian Ya. bisa segera dimitigasi atau diantisipasi oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan hal ini juga, Pak Diki? Ya, yang harus sekali pertama dilakukan terutama adalah sumber data dari Dinas Kesehatan, atau terutama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang memiliki perangkat ya ke bawah ya. Mereka harus mendata ya kondisi rumah sakit tentu bekerja sama dengan para direktur rumah sakit ya, untuk memastikan bahwa ketersediaan obat, alat, termasuk kondisi apa namanya, tenaga kesehatannya juga, karena SDM ini, dokter, perawat ini kan ada yang juga mungkin terdampak. Nah, ini semua harus segera dilakukan pendataan ya, untuk melihat kondisi ya masing-masing dari rumah sakit itu. Nah, ketika itu terjadi gap, nah itu yang harus segera dilaporkan pada provinsi, maupun termasuk terutama ya adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Ini yang harus segera diisi ya, karena ini tidak bisa mengandalkan mekanisme rujukan setempat, karena masing-masing sudah menghadapi masalah yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus didatangkan, disupport dari pemerintah, baik itu Kementerian Kesehatan sendiri, dan tentu kan ini bisa berjejaring dengan TNI ya, TNI atau apa Angkatan Darat ataupun yang lainnya. Nah, ini yang harus diisi. Termasuk di situ adalah ketika misalnya ada kekurangan katakanlah tersediaan obat ataupun tadi oksigen dan lain sebagainya, termasuk mekanisme rujukannya. Jadi ketika memang ada pasien-pasien yang karena kondisinya saat ini mungkin ketersediaan listrik terbatas dan lain sebagainya, ya harus segera dirujuk ke tempat yang lebih memadai dan aman. Nah, ini yang tentu biasanya tentara TNI ya, pusdokesnya itu bisa membantu. Nah, ini semua hanya bisa terjadi ketika data itu ada dari lapangan, kemudian juga disampaikan pusat, dan pusatnya merespon cepat. Dan ini tidak boleh tertunda ya, harus dalam 2 kali 24 jam ini segera teratasi, diamankan, karena situasinya bisa memburuk ya. Oke, terakhir Pak Diki, apa langkah-langkah yang memang menjadi rekomendasi dari Anda untuk menghadapi situasi bencana saat ini begitu ya? Ini kan kita juga terkendala dengan akses begitu ya, pendistribusian hanya bisa melalui udara, termasuk obat-obatan apa saja yang kemudian harus bisa didistribusikan dengan baik dan juga merata di sejumlah wilayah di terdampak bencana ini. Ya, pertama sekali saya ingin merekomendasikan adalah air bersih ya, barang bentuk truk dan galon, dan bahkan tablet klorin ya. Tablet klorin ini untuk emergensi, untuk ketika ketersediaan air bersih itu sangat terbatas, dia bisa membantu ya dalam kondisi darurat. Termasuk di sini adalah oral apa namanya, untuk kebutuhan oralit ya, untuk kebutuhan ketika misalnya ada kasus-kasus diare. Termasuk juga infuset ya, atau salin ya, ringgelatat kita sebut, ataupun antibiotik esensial ya, yang ini bisa
ada amoxicillin, ada kolchicillin dan doxycycline dan lain sebagainya. Ini sangat penting ya sebagai alat antibiotik yang harus ada ya dalam konteks emergensi seperti ini. Termasuk obat penurun demam, obat anti nyeri ya dan juga tentu antiseptik termasuk balutan, sarung tangan segala macam. Dan terutama dalam kondisi seperti ini apalagi ini banyak kayu ya dan kayu ini salah satu yang bisa atau termasuk bambu yang memicu ketika melukai orang bisa menyebabkan tetanus. Nah, tetanus toksoid ya TIG ini juga menjadi hal yang harus disediakan untuk mencegah kasus-kasus tetanus, termasuk perlengkapan P3K dan peralatan minor surgery untuk luka di lapangan. Hmm. Dan termasuk jangan lupa vaksin ya. Dalam konteks seperti ini, cold chain untuk vaksin, apalagi anak-anak yang di bawah 5 tahun yang memiliki program yang rutin, jangan sampai terdampak karena mereka dalam situasi yang sangat rawan saat ini sehingga keberadaan vaksin ini akan menambah proteksi untuk mereka. Dan terakhir sekali ini karena saya juga adalah seorang peneliti global security, ini adalah contoh ya bahwa dunia ini makin rawan ya. Jadi bencana banjir ini memotong batas antara lingkungan, hewan, ya, manusia, sehingga intervensi efektif harus lintas sektor. Dan One Health ini artinya kita harus peduli ya lingkungan ini jangan dianggap ketika seperti ini ya ini hanya musibah dalam konteks hal biasa ini tidak ya. Ini ada peran yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi kembali. Karena yang ada di balik ini sebetulnya yang membuat saya khawatir adalah ketika hewan-hewan itu juga terdampak. Hmm. Ini bicara potensi adanya pelompatan virus ke inang yang baru itu bisa terjadi dalam konteks seperti ini. Jadi sekali lagi jangan berbuat kerusakan pada alam ini, terutama hutan-hutan kita, karena itu akan kembali pada kita satu waktu nanti menjadi satu ancaman kesehatan yang jauh lebih serius. Oke, baik, terima kasih Diki Budiman, ahli kesehatan dari Global Griffith University dan Yarsi yang juga merupakan dosen manajemen bencana dan kebijakan kesehatan telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak, Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam.